Oke bro, kita ngopi dulu ya sebelum kita ke TKP. Kayaknya enak banget nih. Angel, 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 Oke, angel. kali ini saya akan membagikan tips and trik, yaitu mengenai setrika. Nah, setrika ini banyak yang komplain kemarin ya, saya dapat servisan gitu ya, dapat keluhan. Kenapa dia untuk kain-kain jenis tertentu sering terbakar? Jadi ini overheat. Nah, kenapa bisa terjadi demikian dan juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti akan saya bagikan ya caranya supaya setrika ini bisa dipakai untuk berbagai kondisi. Jadinya akan bertahan ya, atau bisa kita pakai seumur hidup. Asik, Jadi tidak usah beli setrika lagi. mantul, Oke, tidak usah berlama-lama, tidak usah basa-basi karena tidak ada yang basi. Kita langsung menuju ke TKP. Ini setrikanya sudah saya bongkar ya. Jadi seperti ini dalaman setrikanya. Nah, tujuan saya nanti selain kita mengatasi untuk overheat ya, biar untuk kain-kain tertentu itu tidak terbakar ya, kita bisa juga mengetahui seluk-beluk mengenai setrika ini dari A sampai Z-nya biar kita bisa tambah ilmu. Tujuannya begitu. Oke, untuk awal akan kita coba bersihkan ya bekas kain yang terbakar di sini, yaitu saya menggunakan ini sedikit air ya. Terus kemudian bahannya cukup pakai asam sitrat atau sitron ya, tuangkan secukupnya. Bisa juga ditambahkan sabun deterjen ya. Oke, kita aduk. Nah, seperti ini kita aduk sampai rata ya. Kalau perlu kita tambahin lagi nih apa-apa. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan kerak ya bekas kebakar. Coba kita gosokkan. Nah, kita gosokkan seperti ini. Nah, itu hitam-hitamnya juga sudah mulai mengelupas ya. Dan yang lebih bagus lagi dalam menggosok ini, nanti kita kasih jeda ya. Jadi misalkan sampai seperempat jam setelah kita gosok baru dibersihkan gitu terus. Jadi memang tidak bisa langsung karena apa? Dia belum bisa menyatu, dalam arti dia tidak bisa menggerus jadi kerak-kerak ini secara langsung ya. Nah, seperti ini caranya. Terus kemudian dilap. Nah, itu dilakukan berulang kali sampai didapatin tidak ada kerak, jadi sininya halus. Nah, itu sekilas saja untuk pembersihannya seperti itu. Nanti tutorialnya juga bisa dilakukan sendiri ya untuk pembersihan. Tapi yang lebih penting dalam hal ini ya, sebenarnya kenapa jadi setrika ini bisa overheat. Nah, akan kita jelaskan sebagai berikut. Nah, di sini nih ada lapisan pemanas yang dilapisi dengan anti lengket ya. Jadi ini teflon. Berhubung ini sudah lama dipakai ya, jadinya lapisan teflonnya juga akan berkurang. Nah, itu yang menyebabkan apa? Kain-kain tertentu dengan panas tertentu dia akan lengket seperti ini. Nah, sebenarnya bisa kita atasin. Jadi setelah kita bersihkan ini tadi ya, itu langkah awalnya. Kita atasin tanpa penggantian komponen. Nah, tanpa penggantian komponen
Dan caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Nah, di sini ada pengatur ya, pengatur dari panas seperti ini. Ini kita akan mainkan pada suhu rendah. Jadi begitu on, nanti dia akan pada suhu yang konstan rendah, yaitu bisa kita atur di bawah 100 derajat ya, 100 derajat Celcius. Nah, sebenarnya tegangan kerja dari atau yang normal ya untuk setrika itu antara 100 sampai 150. Kondisi di bawah kurang dari atau sama dengan 100 itu dia kondisi rendah ya. Kemudian sedangnya ya sekitar 100 sampai 110, dan kondisi overheat atau panas sekali itu bahkan di atas 100 sampai 150 derajat Celcius. Nah, pada kondisi mana kita pakai sesuai kebutuhan, nah itu bisa kita atur lewat pengatur suhu yang ada di setrika itu. Nah, pengatur suhu ini sebenarnya tidak sembarangan ya, jadi kita memang harus menyesuaikan dengan jenis kain. Tapi kalau kita mau pakai yang lebih aman, itu seharusnya dia pada kondisi suhu yang rendah, jadi kain itu tidak akan terbakar. Nah, caranya gimana? Oke, sebentar kita sambil nunggu ini ya, akan kita bersihkan dulu sekali lagi. Nah, ini kayaknya juga sudah mending, tidak ada geretan kasar-kasar ya, pokoknya asal halus. Kalau mau bersih sampai bersih kinclong ya memang harus sabar. Jadi bahan aktifnya itu tadi asam garam ya, atau garam asam citrum. Ini cuman 2000 perak, mungkin di toko-toko kelontong ada. Terus kemudian ditambahkan dan sedikit air, dan juga bisa sabun colek bisa ya. Nah, ini sudah mending, jadi tidak ada lengket. Nah, maaf ini pakai kain jin ya, kain jin ini juga tahan panas, makanya saya pakai untuk alas di bawahnya. Oke, jadi bisa kita akalin ya sebenarnya dari pengatur suhu ini. Soalnya ini terdiri dari bahan bimetal ya. Jadi bimetal ini maksudnya kalau dia kena panas dan tekanan di suhu tertentu dia akan putus. Nah, seperti ini dia membatasi panas. Nah, ini tergantung juga dari sebenarnya tekanan. Kalau semakin ke kanan, tekanannya juga akan semakin besar. Nah, nanti panas yang ditimbulkan juga akan tinggi. Makanya triknya adalah seperti ini. Nah, biasanya di sini letak kesalahannya. Jadi kita mau nyetrika tuh biasanya ini diposisikan pada suhu yang panas sekali atau tinggi. Itu sering tidak kita sadarin ya. Makanya fungsi daripada pengatur suhu itu sebenarnya sudah jelas, tapi kalau kita mau aman, nah ini sebenarnya ini kesalahan ini tidak perlu diulangi. Nah, di sini suhu sudah nyampe 110,8, akan meningkat terus. Jadi start awal itu sudah tinggi, nanti jadi konstannya dia akan tinggi. Itu kesalahannya ada di situ. Nah, ini coba kita ukur ya, loh sudah tembus 120 lebih ya. Nah, semacam itu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita hindarin ya. Jadi kesalahan seperti ini. Nah, terus kemudian harus bagaimana ya kita supaya aman dari berbagai kondisi ya, seperti itu tadi. Jadi ini kita hindarin dan kita balik. Jadi kita di awal nancepin
setrika ini harus pada pengatur suhu rendah. Nah, suhu rendah itu bahkan ke kiri sampai bunyi klik tidak apa-apa, itu akan jauh lebih aman ya. Loh, itu 156 lebih, jadi panas sekali. Nah, kenapa ini kalau kita kurangin ya, kita kurangin dari pengatur suhu ini, bisa apa, dengan maksud untuk menurunkan suhu. Nah, sebenarnya dia juga akan lama sekali. Karena apa? Nah, startnya ini sudah terlalu panas, jadi untuk turunnya juga lama. Terus kemudian kita mau atau ingin mendapatkan suhu yang rendah sekali itu susah. Nah, itu ternyata seperti itu. Ini coba saya turunin, loh, turunnya juga nggak seberapa karena startnya sudah tinggi suhunya, jadi turunnya nanti juga tidak signifikan ya, tidak bisa langsung drop rendah, makanya sering terbakar. Itulah yang terjadi. Jadi cara-cara seperti ini ada salah. Yang aman bagaimana? Yang seperti yang saya bilang tadi ya, harus dari awal. Coba nanti kita bandingin ya, kalau kita start dari rendah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba ke setrika yang satunya ya. Kita akan start dengan segini aja. Ini ke pengatur yang rendah ya. Jadi kalau kita startnya rendah, berapa nanti suhu yang akan naik ya. Nah, dia akan segini. Intinya kalau di bawah 100 ya katakanlah, itu akan aman. Jadi untuk model-model tertentu. Sedangkan kita mau konstan berapapun bisa kalau kita startnya dari awal itu sudah dari suhu rendah. Mau sepanas apapun dengan secara bertahap kita naikkan tuh bisa. Tapi kalau yang seperti tadi itu tidak bisa, karena startnya sudah panas, untuk nurunin juga susah. Makanya trik yang saya bagikan seperti ini, inilah yang cara yang benar ya. Seperti ini loh. Dengan model segini kita dapetin suhu sekitar 56. Ini kalau mau naik lagi juga bisa. Nah, panasnya juga enggak panas banget ya, tapi cukuplah kalau untuk jenis-jenis kain tertentu. Nah, coba kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Apa yang terjadi? Ya, suhu akan semakin meningkat terus ya. Tapi seiring dengan putaran dari rendah tadi, dia tidak akan sampai overheat seperti itu. Nah, naik ya, naik sekitar 5,57 derajat ya, 8 ya. Ini bisa sampai tembus 80 lah kira-kira seperti ini, tapi aman. Nah, seperti itu ya triksnya. Jadi tidak usah kita susah-susah ya untuk penggantian apalah begitu ya. Dan trik seperti ini akan lebih aman. Itu yang perlu jadi catatan ya. Jadi tidak akan mungkin terbakar. Karena apa? Proteksi suhunya pada suhu rendah. Jadi kain-kain tertentu memang tidak bisa dengan suhu yang tinggi. Jadi amannya untuk pakaian Anda ya harusnya metodenya seperti itu. Itu pemirsa ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya tambahkan ini tutorial dari daleman ya, daleman dari setrika. Nanti saya jelaskan supaya kita juga dapat ilmu ya. Jadi seperti ini akan saya buat dulu ya. Stekernya saya cabut sudah. Nah, seperti ini. Ini akan saya kenalin ya. Nah, metodenya seperti ini. Dalaman dari setrika tuh
ya memang seperti itu, cuman ada beberapa komponen. Tapi kalau kita udah bongkar terus kemudian kita lupa ya, kita lupa ini kabelnya kemana, itu yang akan jadi fatal dan bisa mengakibatkan konslet. Nanti seperti ini akan kita jelaskan. Nah, kita dari awal aja, dari steker, kita awalin dari steker ya. Nah, di sini nih ada 3 kabel ya, ada 3 kabel. Biasanya yang line sama netral, jadi dari listrik ini ya, bonggol 2 ini yang langsung ke listrik. Nah, itu warna biru sama coklat biasanya itu. Sedangkan yang di tengah ini adalah ground ya. Ground itu body. Biasanya di sini ada warna kuning ya, atau kuning hijau. Nah, seperti itu, letaknya di tengah. Dan di sini ini ada gambar ground ya. Nah, itu gambar ground, itu lambang dari ground ya, pentanan. Jadi itu tidak ke listrik langsung. Nah, biasanya ada di lidah ini dia sambungnya ke sini. Nah, kenapa itu juga harus dipasang? Dalam arti apa? Supaya dari listrik ini nanti kalau terjadi konslet, dia tidak akan ngimbas ke besi ini. Jadi biar tidak nyetrum, itu tujuannya seperti itu. Oke, untuk pengkabelan ya, pengkabelan ini cuman seperti itu. Jadi ada 3 ya, tadi kita jelaskan ada 3. Nah, alirannya untuk ini lampu indikator juga begitu. Ini dari mana? Nah, ini berasal dari line ini ya. Oh, line ini sama ujung yang sini di heaternya. Jadi ini heater ya, listrik masuk ke heater, terus kemudian untuk indikatornya nyala ya. Nah, di sini, dari sini nih menuju ke pengatur tadi, bimetal tadi ya. Ini yang menyebabkan dia nyala apa enggak sebagai indikator. Jadi saya ulangin ya. Untuk pengkabelannya, di sini ada kabel biru sama coklat, itu berarti dari listrik PLN langsung, dan ini adalah ground. Itu biasanya warna kuning atau kuning kehijauan, biasanya seperti itu. Dan ground ini ditandain dengan tanda ya. Nah, seperti itu, ada tanda ground ya. Nah, ini seperti itu. Ini gabung dengan kabel warna kuning kehijauan, itu ground, jadi terlepas dari listrik. Kalau line ini biasanya ada singkatan L dan juga N, netral itu line yang positif, dan negatifnya adalah netral. Itu sambung dengan elemen ini ya, elemen pemanas, heater. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari ujung elemen yang ini, dia akan masuk ke termofuse dulu. Jadi ini untuk juga pembatas panas ya, tapi berupa derajat ya. Dia biasanya berkisar ya, ada yang juga 165 tergantung dari setrikanya. Nah, kemudian dari ujung sini ke pengatur heater tadi, dari bahan bimetal tadi ya, untuk menentukan atau mengunci panasnya. Nah, dari situ baru ini juga ke listrik satunya. Nah, itu yang berhubungan dengan jalur-jalur listrik ya. Jadi kalau lupa, nanti bisa buka video ini
Jadi jelas, kadang kita kalau sudah buka itu asal buka aja ya, kemudian ngembaliin yang susah. Karena apa? Kita lupa ini jalur kabel kemana kan gitu. Oke, ini ya tips and tricks yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada manfaat bisa tekan tombol like, subscribe, dan juga share-nya untuk mendukung dari tampilnya video-video atau tutorial dari kami berikutnya. Oke, kita akan ngopi lagi nih. Nah ya, tetap semangat, jangan lupa untuk ngopi.